Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PPS Solid dimanapun Anda berada, bertemu lagi dengan saya Sarip Hidayatullah dari Pasanggerahan Padu Raksa Soreang. Oke, PPS Solid dimanapun Anda berada, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Oke, PPS Solid dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini seperti video pada sebelumnya gitu ya, karena banyaknya requestan di DM dan di WA terus di inbox saya tentang tolong dong jangan explore terus, jadi harus ada edukasi tentang dunia metafisik gitu ya. Apa yang saya kerjakan sehari-hari itu katanya boleh di share. Nah, ini akan saya coba share pengalaman saya sehari-hari untuk apa ya, mengobati pasien-pasien, tapi dengan catatan mungkin nanti si pasiennya akan saya coba blur aja wajahnya gitu ya, supaya privasi terjaga. Dan pada kesempatan kali ini saya akan coba membahas tentang susuk ya, karena ada yang banyak yang request tentang susuk gitu. Susuk ini apa dan terus manfaatnya untuk apa? Apakah boleh dipakai atau tidak gitu ya, secara spiritual gitu ya. Oke, saya akan edukasi di sini bahwa susuk ini adalah metode kecantikan zaman dahulu gitu ya, dengan beberapa cara. Itu susuk itu ada yang mungkin dipasang ya dengan jarum emas, eh, dipasang di wajah gitu, atau di tangan atau di kaki, tergantung dari keperluan. Biasanya kalau untuk kecantikan daya tarik biasanya dipasang di wajah tuh jarum-jarum emasnya ya, tapi kalau untuk penjagaan biasanya di badan. Ada juga yang di kaki nih buat kayak volley atau main bola, kayak olahraga gitu gitu ya. Jadi manfaatnya ini memang ada kekuatan di dalam susuk itu untuk meningkatkan ya spiritual seseorang atau meningkatkan kekuatan seseorang dengan metode susuk seperti itu. Kalau dibilang untuk lebih pede, betul, itu juga ada dari segi terapi sugestinya, tapi ada juga yang mungkin kekuatan basic dari susuk tersebut gitu. Oke, pemirsa, tapi di sini ada beberapa mungkin yang saya tangani gitu ya. Dia datang ke salah satu spiritual tapi oknum gitu ya. Jadi dia pasang emas, padahal yang dipasang tuh bukan emas ya, tapi kayak kuningan, sehingga di badannya itu terjadi seperti apa ya, efek pembengkakan ya, karena posisinya kan kalau misalkan emas ke kulit itu tuh nggak apa-apa, malah bagus gitu. Cuman kalau misalkan tembaga kuningan itu akan ada karat ya, kuningan tuh karatnya yang kayak ijo-ijo gitu loh. Jadi itu akan ngefek negatif ke badan gitu. Jadi hati-hati ya bagi kalian yang mau pasang susuk. Terus pasang susuk ini juga ada beberapa jenis, ada yang mungkin emas jarum yang dipasang di wajah, ada juga yang mungkin kayak berlian atau mustika yang dimakan. Jadi ini ada beberapa juga. Apakah boleh memakai susuk? Nah, itu tergantung dari individu kalian masing-masing ya. Tapi tetap apapun cara ikhtiar atau syariat yang kalian lakukan, tetap kita mintanya kepada Allah. Ini cuma sebagai media syariat aja. Jadi seperti kita berobat ke dokter, kita minta pertolongan kepada Allah, minta sembuh kepada Allah, tapi dengan syariat dokter. Dan kalau secara kita seperti itu, menurut saya pribadi itu tidak musyrik ya. Yang jadi musyrik itu ketika kita mempercayai susuk ini lebih hebat dari Allah, atau secara logika tadi kita mempercayai obat ini lebih hebat daripada Allah. Nah itu jangan ya, itu musyrik. Tapi kalau untuk media syariat aja tidak masalah kalau menurut saya pribadi gitu. Nah jadi balik lagi ke tema tadi. Ada pasien saya yang mungkin sebelum ke saya gitu ya, dia datang ke salah satu paranormal dan mungkin dipasang susuk di area sekitaran tangan gitu, dengan dalih untuk ya kerja gitu ya, jadi supaya apa ya, tangannya lincah buat kerja dan supaya ada penjagaan diri gitu. Tetapi mungkin dia datang ke spiritual yang salah dan ini oknum. Jadi yang dipasang itu bukan emas tapi kuningan. Nah, jadi sehingga di tangannya itu kayak kaku, pembuluh darahnya itu kayak beku nih. Jadi kalau kuningan dimasukin ya iyalah, jadi itu apa, karat gitu. Dan ini video begitu dia datang saat ingin mencabutnya kepada saya. Jadi saya langsung cabut susuknya gitu ya. Oke, kita coba saksikan sama-sama pencabutan susuknya ya pemirsa. Oke, ini dia. Ini sampai keras gini, lemsir.
kelihatan? Kelihatan. Cantik. Udah saya simpan. Nah, oke PPS Oli dimanapun Anda berada, barusan pencabutan susuk itu kuningan ya. Jadi susuk itu dimasukin ke dalam kulit tangan gitu ya, tapi di dalamnya itu dia berkarat sehingga otot-ototnya apa ya, kata orang Sunda rengkeng atau kaku gitu. Nah ini sangat berbahaya sekali, jadi hati-hati bagi kalian yang pasang-pasang seperti itu ya ke spiritual yang mungkin ya tidak bertanggung jawab ya. Mungkin tadinya dia bilang itu emas terus dijual dengan harga emas padahal yang dipasang itu kuningan. Ini sangat berbahaya sekali pemirsa, dan cara pencabutannya pun ini dengan manual. Harusnya saya pakai tangan juga langsung bisa, tapi kenapa saya pakai pinset itu biar kerekam jelas keluar dari kulit. Karena pernah juga saya nyabut susuk langsung dengan tangan, banyak orang yang bilang itu trik diselipin di tangan susuknya gini 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 gak gitu. Jadi kalian bisa dilihat bahwa itu keluar langsung dari tangan, apa ya, kulit tangan gitu, ditarik pakai pinset kelihatan tuh keluarnya ya. Nah, jadi oknum-oknum seperti ini awas nih bagi kalian ya, hati-hati. Oke, ada juga yang mungkin jadi susuk itu ada beberapa jenis ya. Termasuk yang tadi saya bilang, ada yang dari berlian, ada yang dari jarum emas, ada yang dari apa ya, padi itu, ada yang padi buat kanuragan. Jadi padi pare ya kata orang Sunda, itu dimakan atau ditempel di tangan. Jadi itu pukulannya bisa sampai orangnya gatal atau apa ya, reuleuh kata orang Sunda. Dipukul sekarang 2 hari kemudian baru dia memar-memar. Nah kayak gitu-gitulah. Jadi banyak metode-metode susuk seperti ini. Dan susuk juga cara apa ya, cara pemasangannya juga ada dengan dua ya. Ada dengan manual dan ada dengan spiritual. Kalau dengan spiritual itu nggak kerasa ya pemirsa. Jadi ketika disimpan, ditempel itu langsung masuk dan tidak terasa dan tidak ada darah atau bolong sedikit pun. Tapi kalau dengan manual, secara dengan ditusukin gitu ya, nah itu pasti akan merasakan sakit ya pas masuknya gitu, karena sengaja ditusukin dan itu berdarah. Jadi beda antara pemasangan spiritual dan manual. Nah yang saya cabut tadi dia dimasukinya secara manual, ditusukin gitu. Nah ini pun kalau misalkan yang ditusukin secara manual itu si susuk nggak akan kemana-mana, jadi stuck. Kalau misalkan dipasang di jidat, dia ada di jidat terus. Tapi kalau dipasang dengan spiritual yang diusap langsung masuk, itu susuk hidup. Jadi kadang dia di jidat, di pipi, jadi pindah-pindah nih pemirsa. Nah ini ada juga salah satu pasien saya yang mungkin cara pemasangannya itu manual ya, ditusukin ke area daerah tangan gitu ya. Dan kalau misalkan yang di manual ini ketika kita di rongsen pasti akan kelihatan. Nah ini contoh dari rongsenannya ya pemirsa. Nah ini di tangan ada 2 susuk, dia dipasang tapi secara manual ditusukin sehingga sama rongsen ini kedetek. Tapi kalau misalkan dipasangnya secara spiritual itu tidak akan kedetek ya, karena dia hidup ke sana kemari pemirsa. Nah seperti itu ya. Nah terus ada juga susuk yang mungkin ada salah satu orang ya misalkan dia sedang kerja dan dipakai, tapi setelah dia sudah beres kerja terus sudah tua, atau dia tadinya wanita di dunia entertain sekarang udah punya suami, dia mau berhenti. Nah seperti itu biasanya susuknya ingin dibuang. Ada salah satu pasien saya ini yang mungkin ada videonya juga. Jadi dia pasang di area pipi, nggak tahu di mana pasangnya, itu saya nggak paham, dia nggak memberitahu di mana pasangnya. Jadi dia pakai ini waktu dia apa ya, masih single gitu, masih belum berkeluarga. Nah ketika dia berkeluarga, dia ingin membuang tuh susuk yang ada di pipinya itu. Cuman posisinya katanya yang masangnya itu udah meninggal. Jadi bisa nggak ke saya tuh minta tolong untuk dibukakan. Ketika saya cek, ternyata itu memang ada apa ya, ada rajah-rajah tertentu yang mungkin agak sulit untuk saya mengambilnya. Tapi biasanya metode yang seperti ini saya kasih media. Jadi ini akan bertahap.
dalam 1 bulan ada 1 hari di mana susuk itu apes. Nah 1 hari ini saya tidak tahu rajahnya hari apa gitu ya. Buat ini susuknya apes. Makanya saya kasih air rukiah kepada dia, diminum terus di apa ya, dibasuh wajah tuh ya, kata orang Sunda tamas si banget gitu ya. Nah dibasuh mukanya, nanti tunggu itu susuk bakal keluar di hari dia naas ya. Jadi tidak bisa langsung saya cabut nih waktu itu gitu ya. Nah saya kasih air aja, air rukiah, terus dia kasih cuci muka gitu ya. Beberapa hari kemudian ada fase di mana 1 hari itu susuknya keluar dan dia laporan di videoin. Nah ini susuk yang keluarnya kita coba lihat ya. Itu pemirsa susuknya keluar dari pipi ya. Jadi susuk yang rajah tertentu memang harus dibuka dengan orang yang pasangnya lagi. Tapi kalau bagi saya itu bisa dibuang oleh saya, cuman posisinya bertahap. Jadi saya harus cari di mana hari naasnya. Dan ini keluar sendiri katanya. Tuh dia keluar susuk emasnya gitu. Nah ini emas asli memang. Jadi bukan kuningan kayak tadi ya. Nah jadi pemirsa susuk itu kalau yang asli dia hidup, jadi tidak stuck diem di satu tempat, tidak bisa terdetek oleh rongsen gitu ya. Tapi kalau misalkan yang terdetek oleh rongsen itu ya susuknya yang susuk manual gitu. Jadi hati-hati bagi kalian yang ingin pasang, tidak direkomendasikan kepada spiritual yang abal-abal karena ini menyangkut kesehatan juga ya. Jadi jangan sembarangan. Terus apakah boleh kita memasang susuk? Itu tergantung individu yang tadi saya bilang ya. Masalah mau pakai atau tidak itu tergantung individu masing-masing. Tapi pada faktanya segala sesuatu yang berhubungan dengan ya pekerjaan, jabatan, entertain, ya biasanya itu mereka pakai gitu ya. Nah ini mah cuman edukasi aja. Kalau misalkan mau pasang ya saya rekomendasikan yang ditelan aja daripada yang dipasang langsung, karena yang dipasang langsung itu harus dibuka. Kalau yang ditelan biasanya ada panterangan yang mungkin kalau panterangannya dimakan itu akan keluar melalui kotoran gitu ya si susuknya kalau yang ditelan. Nah ada juga sih sebetulnya yang dipasang itu ada juga panterangan, tapi yang saya pahami yang dipasang di jidat ditempel kayak gitu-gitu, meskipun panterangannya kita makan, yang hilang itu adalah khodamnya atau energinya, tapi barangnya masih ada di sekitaran sini. Jadi nggak akan bersih 100%. Tetap kalau yang dipasang itu dibersihkannya harus oleh spiritual juga gitu ya. Nah mungkin ini edukasi aja buat kalian. Tapi lebih bagusnya ya kalau misalkan saya boleh rekomendasikan, susuk yang terbaik itu adalah wudhu gitu ya, ablas atau wudhu gitu. Jadi susuk terbaik itu wudhu, kalian akan lebih bercahaya gitu ya, daya tarik kalian akan lebih bagus. Apalagi kalau sudah wudhu ya harusnya sholat sih. Ya kayak gitu. Ini semoga jadi ilmu, semoga jadi bahan tafakur buat kalian gitu ya. Oke, di komen aja nanti untuk saya kupas apa lagi gitu ya di segmen pasang ranpa raksasa yang ini, selain dari explore, karena explore hujan terus gitu ya. Oke. Aji dari Tiki Wali Kata Waktu Budak, kalau susul wujud ilmu, saya Sarip Hidayatullah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.